أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tukang tipu, tukang manipulasi kebenaran, diputarbalikkan. Maka secara bahasa ini di kalangan ulama-ulama hadis zaman dahulu, jika ada orang yang suka menisbahkan hadis kepada Rasul padahal itu bukan hadis, disebut dengan apa? Dajjal. Maka setiap pembohong dikatakan Dajjal dalam istilah ilmu hadis atau para ulama kita al-hadis. Dajjal. Dan Dajjal ini hari ini sudah banyak. Itu fitnah Dajajilah disebut. Fitnah Dajajilah sebagai mukadimah menyambut Dajjal yang asli. Ya kelak akan muncul di akhir zaman. Jahit. Kemudian disebut dengan Al-Masih. Al-Masih ada dua. Al-Masih Isa bin Maryam, yang satunya Al-Masih Ad-Dajjal. Dua-duanya manusia. Kalau Al-Masih Isa bin Maryam nanti kita akan bahas kenapa dikatakan Masih. Tapi Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau mengatakan ada belasan makna Al-Masih. Tapi yang ma'ruf Al-Masih, makna yang ma'ruf adalah yang pertama, Al-Masih adalah orang yang mengusap. Artinya apa? Dia akan berkelana ke seluruh penjuru dunia hanya dengan 40 hari saja. Maka tidak ada tempat dan negara, terutama kota-kota besar yang padat penduduknya di zaman itu kelak, kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Untuk apa? Untuk didakwah supaya mereka mentuhankan Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan dalam 40 hari tersebut, hari pertama seperti 1 tahun. Sehingga Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau hari itu hari pertamanya Dajjal muncul seperti 1 tahun, cukupkah kita sholat duhur sekali, maghrib sekali, isya sekali, asar sekali? Apakah harus berulang-ulang? Maka Nabi SAW mengatakan, maka ukurlah waktunya jarak sebagaimana sebelum munculnya Dajjal. Jadi hitung per jamnya berapa. Kalau antara maghrib dengan isya biasanya hanya 1 jam, maka harus dilakukan juga walaupun berulang-ulang kali di zaman Dajjal pada hari yang pertama. Kenapa? Karena 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan ulama mengatakan ini real, ini terjadi kelak di akhir zaman. Kemudian hari yang kedua sama dengan 1 bulan. Hari yang ketiga sama dengan 1 pekan. Kemudian sisanya setelah itu kata Rasulullah seperti hari ini yang kalian rasakan pada hari ini. Itu Dajjal. Jadi Dajjal sekali lagi berdasarkan hadis dan berdasarkan ittifaq ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ittifaq berarti ijma', itu menjadi dalil yang kuat bahwa Dajjal itu bukan syaitan, bukan jin, tapi manusia. Itu manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah, kemana-mana dia pergi terbang begitu saja tanpa harus membawa Garuda, tanpa membawa pesawat, tanpa harus dengan alat-alat, dengan kuasa Allah terbang. Nabi Sulaiman aja bisa, maka Dajjal juga dibisahkan, dimampukan oleh Allah Ta'ala. Tapi untuk menipu manusia, untuk menyesatkan manusia, selalu di mana dia berada membawa sebelah tangan kanannya surga atau disebut dengan sungai, yang sebelah kirinya adalah api ataupun neraka. Dan Rasulullah mengatakan, jika kamu berhadapan dengan Dajjal, maka masuklah kamu, jangan taatlah kamu, supaya dimasukkan oleh Dajjal ke tangan kirinya yang berupa neraka, dan itulah sesungguhnya adalah surganya Allah. Begitupun sebaliknya. Kemudian jika dia melampaui satu tempat dan kamu tersebut tidak mau beriman kepada Dajjal bahwa Dajjal itu adalah Tuhan, maka Dajjal akan menjadikan tempat tersebut menjadi kering kerontang dan menjadi miskin, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Tetapi jika tempat tersebut beriman kepada Dajjal, bahwa mengakui Dajjal itu adalah Tuhan, Rabb selain Allah, maka tempat itu menjadi subur dan dia turunkan hujan dari atas langit. Bahkan dia mampu menghidupkan orang yang mati, walaupun dalam hadis dikatakan bukan orang yang dihidupkan, tapi itu adalah penjelmaan dari syaitan, sehingga banyak orang tertipu. Jais. Kemudian ciri fisik yang berikutnya, Dajjal sekali lagi anak Adam, manusia biasa.
Dan sifat yang sangat kentara adalah bahwa dia masih nampak muda. Laki-laki, Dajjal laki-laki yang masih muda. Pendek, tetapi kulitnya kemerah-merahan. Kemudian keribu, keriting sangat namanya keribu. Jadi keribu. Makanya karena kekeribuan inilah ada buku yang menulis bahwa Syekh Baba yang keturunan Yahudi di India dikatakan Dajjal, padahal bukan. Itu Dajjal kecil, karena dapat menyesatkan orang, tapi bukan Dajjal yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nampak sekali Dajjal itu matanya buta satu, yaitu matanya buta sebelah kanannya, dalam riwayat sebelah kanannya buta, tidak begitu nampak keluar dan tidak begitu keluar, jadi dia di pertengahan. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti buah anggur yang sudah masak, alias menjadi hitam, alias tidak bisa melihat karena buta. Yang sebelah kirinya pun melihatnya juga samar-samar sebenarnya, karena di pojokan matanya, di pojokan sisi dalamnya itu tumbuh daging menyenjol begitu, menghitam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang cukup banyak. Nah, di sini saya simpulkan saja. Kemudian tertulis di antara dua keningnya tulisan kafara atau kafir, artinya orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, sehingga kelak orang muslim dia akan bisa membaca tanda itu. Hanya orang muslim yang bisa membaca tanda tersebut. Bahkan kata Rasulullah SAW akan bisa dibaca bahkan oleh orang yang tidak bisa membaca sebelumnya. Dan ini real menurut Al-Imam Nawawi. Ini adalah pernyataan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Ada yang mengatakan, kok bisa baca orang yang bisa baca? Semua bisa dibisahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena keimanannya itu tadi, sehingga bisa membaca dengan keimanan tersebut, dan itu merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi dan hikmah Dajjal itu hanya satu, dia tidak punya anak dan tidak punya keturunan. Tentunya dia aqim. Dajjal adalah orang yang mandul. Ulama mengatakan hikmahnya, padahal Dajjal sudah ada di zaman Rasulullah, kita akan sampaikan hadisnya di Sahih, tapi tidak punya keturunan. Hikmahnya adalah, kata ulama, kalau hanya satu Dajjal saja bisa banyak orang sesat. Satu Dajjal saja bisa banyak orang sesat, apalagi kalau Dajjal punya keturunan, maka banyak orang yang akan sesat, sedikit yang selamat. Maka satu pun sudah cukup membuat fitnah yang cukup besar, sehingga banyak orang yang menjadi kafir, menjadi murtad, meninggalkan ajaran agama mereka. Dan nanti akan diterangkan siapakah para pengikut-pengikut Dajjal tersebut. Jadi itu tanda fisiknya dan kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal. Kemudian pertanyaannya, apakah Dajjal hari ini sudah ada? Apakah Dajjal hari ini sudah ada ataupun belum? Nah, sebelum masuk kepada bab itu, simbol Dajjal itu bermata satu itu hari ini telah nampak dalam kajian Ghazwatul Fikr. Kami ada satu materi pelajaran perang pemikiran. Ditemukan oleh para ahlinya bahwa tanda Dajjal itu hari ini ada pada uang dolar. Gambar piramida di ujungnya kayak mata satu, itulah tanda Dajjal. Bahkan bapak-bapak sekalian, kalau kita perhatikan dengan cermat, seksama, sekali-kali boleh diperhatikan film-film kartun yang datangnya dari mereka itu tidak lepas daripada simbol-simbol itu sebenarnya, kalau kita memahaminya. Dan ini suatu isyarat bahwa mereka betul-betul ingin menebar fitnah kepada seluruh generasi manusia untuk dirusak generasi hari ini. Jahit. Kembali kepada pertanyaan, apakah Dajjal sudah ada atau belum? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaah yang sedang taklim. Apakah Dajjal yang pernah diberitahukan oleh Rasulullah sudah ada atau belum? Bahkan dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali illa angdara ummatahu an fitnatil dajjal, kecuali mereka telah diperingatkan mengenai dahsyatnya fitnah Dajjal. Setiap nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang cukup panjang. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da salat
tiba-tiba beliau naik ke atas mimbar memegang tongkat dan mengatakan, la yalzam kulla insan musallahu, tetap siapa saja yang sholat di masjid ini, laki-laki atau perempuan, tetap di tempat sholatnya, nggak boleh bergerak. Kemudian beliau mengatakan, tahukah kalian kenapa kuperintahkan kalian untuk berkumpul, nggak boleh bergerak, meninggalkan tempat kalian hari ini? Untuk suatu perkara, bukan untuk mentargib kalian, bukan untuk menakut-nakuti kalian, tetapi karena aku tadi telah diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat yang asalnya dari kabilah Arab yang tinggal di perbatasan wilayah Jaziratul Arab dengan Syam, yaitu yang tinggal di wilayah perbatasan semenanjung Arab, hari ini berarti Saudi masuknya, dengan wilayah Syam. Itu banyak orang Arab tapi masih agama Nasara, karena wilayah Syam menjelang Nabi Muhammad SAW diutus termasuk wilayah kekuasaan dari Rawami Timur yang berpusat di Konstantinopel saat itu. Jahid. Dan Tamim Dari sendiri adalah seorang sahabat yang boleh dikatakan terlambat datangnya, karena beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Beliaulah yang pertama kali membawa lampu dalam masjid. Itu dalam Tamim Dari. Jadi sebelum Tamim Dari ada, belum kepikiran bahwa masjid itu perlu dikasih penerangan. Inilah Tamim Dari. Makanya dalam hadis dikatakan, inna athqala salawati ala munafikin al-atamata wa subh. Sesungguhnya salat yang paling berat dijalankan, didatangi oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Berarti orang munafik pun ikut sholat, tetapi yang paling berat mereka rasakan, yang ingin mereka jalankan adalah dua sholat, sholat atamah, sholat isya, dan sholat subuh. Kalau maghrib masih kelihatan, ini padang pasir. Bahkan disediakan sholat maghrib mereka apabila pulang di sholat maghrib, ketika mereka melempar panah masih kelihatan di mana jatuh anak panah tersebut, menunjukkan bahwa mereka tidak mentakhirkan sholat maghrib. Nah, tapi isya sudah mulai gelap, subuh juga mulai gelap. Sehingga orang munafik mereka berpikir, kami datang ataupun tidak datang ke masjid, toh Rasulullah tidak melihat. Karena tujuan mereka sholat ke masjid agar mereka menunjukkan kepada umat Islam, khusus kepada Rasulullah, bahwa mereka masih muslim bersama mereka. Sehingga Rasulullah mensifati bahwa sholat yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, pada tahun ke-9 Hijriah, ketika Tamim Ad-Dari masuk Islam, baru masjid Nabi Muhammad SAW diterangi dengan lampu. Nah, ide daripada Tamim Ad-Dari. Nah, kembali kepada hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh para sahabat saat itu. Beliau mengatakan, karena aku telah mendapatkan cerita dari Tamim Dari yang pernah aku ceritakan sebelumnya kepada kalian, pas betul ciri-ciri dan sifatnya, yaitu terkait dengan Dajjal. Di mana Tamim Dari pada suatu ketika dia masih menjadi orang Nasrani, ketika Tamim Dari belum masuk Islam, beliau bersama para sahabatnya, teman-temannya yang berjumlah 30 orang sedang mengadakan perjalanan melalui kapal, dan semua mereka dari kabilah Lakham wal Judam, dua kabilah Arab yang tinggal di perbatasan antara Syam dengan wilayah semenanjung Arab. Sebulan penuh di lautan, dan kemudian mereka diterjang topan yang begitu hebat sehingga kapalnya terdampar di sebuah pulau di wilayah timur Yaman, sehingga di sana tempat tenggelam matahari katanya. Kemudian setelah itu Tamim Dari mengatakan, kemudian kami mendekat ke pulau tersebut dengan sampan dan kapal-kapal kecil kami. Baru saja kami sampai di pinggiran dan baru saja kami masuk ke daratan, tiba-tiba kami mendapatkan seekor hewan yang sangat besar, sehingga kami awalnya takut, jangan-jangan ini setan. Karena kami begitu panjangnya rambut tersebut depan dan belakang, sehingga kami tidak tahu mana depan mana belakang. Kemudian kami bertanya, wailaka ma'ant, celaka siapa engkau? Itu kebiasaan orang Arab, celaka siapa engkau? Maka hewan tersebut mengatakan, anal jasasah, aku adalah al jasasah. Jadi nama hewan itu bisa berbicara, ternyata namanya al jasasah. Kemudian mereka bertanya, siapa jasasah? Apa itu al jasasah? Jangan banyak ngomong, kata al jasasah. Karena di dalam sana, di biara sana, ada seseorang yang sangat menanti kedatangan kalian. Yang sangat menanti kedatangan kalian, pergi ke sana. Maka kami pun lari, kata Tamim Dari. Kami pun lari ke tempat yang disebutkan tersebut, agak ke dalam pulau. Ternyata kami jumpai di tempat tersebut ad-dia, yaitu biara.
Dan kami tiba-tiba terkejut, dan kami pun takut jangan-jangan yang kami temui juga syaitan. Kenapa? Karena kami belum pernah melihat manusia yang sebesar itu besarnya, di mana tangan dan lehernya diikat dengan rantai besi, kakinya sampai ke bawah, dari lutut sampai ke kaki diikat dengan tangan dengan rantai dari besi. Kemudian kami katakan, wailak ma ant, celaka, siapa engkau? Maka dia menjawab, tidak perlu tahu siapa aku, tetapi engkau telah sampai kepada beritaku. Engkau telah sampai kepada beritaku. Maka langsung ditanya, ganti tanya, siapa kalian? Dia katakan, kami orang Arab. Kami terdampar di pulau ini setelah 30 hari di atas lautan. Kemudian cerita-cerita termasuk berjumpa dengan Jazasah. Jazasah memerintahkan kepada kami agar kami datang kepadamu. Oh ya betul, kalian jadi orang-orang Arab. Apakah akhbiruni an nakhli baisan, beritahukanlah kepadaku bagaimana kebun kurma yang ada di Baisan, apakah masih berbuah ataupun tidak? Kebun kurma yang ada di Baisan itu ternyata kebun kurma yang masuk wilayah Urdun, tapi sudah perbatasan dengan wilayah Palestina, dan hari ini diincar oleh orang Yahudi, diserang, bahkan mau dikuasai oleh orang Yahudi. Itu Baisan. Apakah masih berbuah ataupun tidak? Mereka mengatakan masih berbuah. Kemudian orang tersebut mengatakan, yaitu Dajjal, ketahuilah bahwa hampir datang waktunya pohon kurma Baisan akan kehilangan buahnya. Kemudian beritahukan kepadaku mengenai danau Tabariyah, apakah masih ada airnya ataupun tidak? Dikatakan, oh masih ada. Ketahuilah hampir-hampir danau Tabariyah itu akan tidak berair. Danau Tabariyah juga masuk wilayah, sekarang udah sebagian masuk ke wilayah Yahudi. Asalnya adalah wilayah bagian timur Palestina, tapi hari ini sudah dikuasai oleh sebagian orang Yahudi. Itulah Danau Tabariyah atau yang disebut dengan Laut Galilea, di mana luasnya, lebarnya kurang lebih 13 km. Yang luas danau tersebut 166 km persegi dengan kedalaman maksimal 43 meter atau 141 kaki. Dikatakan masih penuh airnya, dikatakan hampir kering. Hampir kering. Para ulama mengatakan 200 tahun yang lalu dari hari ini atau dari tahun-tahun ini, maka danau tersebut sudah mengering. Hanya tinggal selokan-selokan dan paling dalamnya yang masih penuh. Bahkan dalam beberapa penelitian dari orang-orang Indonesia datang ke sana, sudah sekian kilometer bahwa tempat tersebut sudah mulai mengering. Walaupun nanti di akhir zaman akan kembali penuh setelah Dajjal mati. Kemudian Dajjal mengatakan, kalau begitu beritahukan kepadaku mengenai mata air Zughar. Mata air Zughar juga salah satu pojok dari Danau Tabariyah sebelumnya. Ketahuilah apakah umat sekitarnya, manusia, masih menggunakan airnya untuk irigasi tanamannya, untuk mandi dan sebagainya. Mereka mengatakan ya masih. Ketahuilah hampir-hampir datang waktunya bahwa air tersebut akan menjadi kering. Dan hari ini pun tinggal sedikit. Hari ini pun kotor sekali. Jadi mata air Zughar itu sudah kotor, sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk minum dan seterusnya. Itu telah terjadi hari ini. Kemudian orang tersebut mengatakan, yaitu Dajjal, akhbiruni an nabiyyin ummiyin ma fa'al. Beritahukan kepadaku, apakah kamu dengar kisah seorang nabi yang buta huruf? Apa yang dilakukan olehnya? Apakah dia telah muncul ataupun belum? Dikatakan sudah muncul. Lalu apa yang dilakukan oleh umatnya? Umatnya mengatakan, Tamim Dari dan temannya mengatakan bahwa yang paling banyak mengikuti mereka adalah orang-orang Arab yang miskin-miskin. Sedangkan nabi tersebut sudah dikeluarkan, diusir dari kota kelahirannya. Maka Dajjal mengatakan, amma inna dalika khairun lahum ayuti'uhu. Ketahuilah, wahai manusia, sesungguhnya lebih baik bagi mereka itu taat kepada nabi tersebut. Itu nabi yang hak. Itulah yang menjadi sebab juga Tamim Dari kemudian masuk Islam sebenarnya, karena kalimat Dajjal tersebut. Wa ini mukhbirukum anni anil masih, ay masih al-dajjal. Ketahuilah wahai manusia bahwa aku adalah al-masih ad-dajjal. Al-masih
Ad-Dajjal, dan hampir-hampir aku diizinkan oleh Allah untuk keluar meninggalkan tempat ini. Fa asiru fil ardi fala ad'u qaryatan illa abattuhu fi arba'ina lailah. Sesungguhnya jika aku diizinkan oleh Tuhan, oleh Allah, maka aku akan berkeliling seluruh dunia. Karena itulah disebut dia Al-Masih. Al-Masih yang telah menyentuh seluruh daratan di muka bumi ini, dan tidak ada satu kampung pun kecuali aku akan datang kepadanya, dan aku ajak umat untuk menyembah aku selama 40 malam atau 40 hari 40 malam, kecuali dua kota, Mekah dan Thayyibah. Mekah dan Thayyibah yang dimaksud adalah kota Madinah. Sesungguhnya dua kota tersebut dijaga setiap jalannya oleh malaikat yang telah menghunus pedang yang siap menebas aku. Tapi hadis ini cukup panjang. Kemudian Rasulullah di akhir hadis mengatakan, sesungguhnya wilayah yang Tamim Dari tersesat terdampar di dalamnya adalah lautan Yaman, wilayah timur dari wilayah Madinah, itu wilayah Yaman. Dan dalam penelitian hari ini dicari itu tempat itu. Jadi pulau yang diisyaratkan oleh Rasul yang pernah Tamim Dari tersesat telah dicari, tapi tidak ketemu. Bahkan ditemukan di sebuah pulau di Yaman, di mana terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang tidak ada di dunia manapun ada di situ. Yang disinyalir di situ ada Dajjal. Tapi para peneliti mencoba mencari setiap sudutnya. Siapa tahu ada tempat tersembunyi ataupun gua, tetapi tidak ditemukan tempat tersebut. Lalu kemana Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Jadi Dajjal berdasarkan hadis yang sahih ini telah ada bahkan di zaman sebelum Rasulullah SAW atau di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti dengan meninggalnya Rasulullah, Dajjal telah dibebaskan, tidak dirantai lagi. Di mana keberadaannya? Ini rahasia Allah yang kita kalau belum mengetahui tidak penting bagi kita. Walaupun banyak buku beredar katanya dia bersinggasana di mana? Di wilayah segitiga Bermuda katanya. Jadi singgasananya di air, dan itu pun sesuai juga dengan hadis Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan singgasana Dajjal itu di atas air, singgasana iblis itu di atas air. Nah, ini menguatkan sebagian pendapat ulama. Tetapi dalam Quran dan hadis tidak disebutkan di mana keberadaan mereka, sebagaimana Rasul dan Allah tidak menyebutkan di mana keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Dua kelompok manusia yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah yang sangat penting. Kenapa? Kalaupun kita tahu, nggak ada gunanya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menandingi dan membunuh Dajjal. Dalam hadis dikatakan, yang mampu membunuh Dajjal hanya satu, yang ditugaskan oleh Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang nanti insya Allah akan dibahas setelah membahas Dajjal. Itulah Dajjal. Kemudian ada hadis-hadis yang menunjukkan seseorang yang disinyalir oleh sebagian ulama, bahkan para sahabat bersumpah bahwa dia adalah Dajjal, yang disebut dengan Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, keturunan orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bahkan sebagian sahabat dengan ciri-ciri yang ada yang disebutkan oleh Rasulullah, dia adalah Dajjal, termasuk Abdullah bin Umar. Dia katakan bersumpah atas nama Allah bahwa itu adalah Dajjal. Tapi orang ini hilang dalam perang Harrah. Perang Harrah adalah perang dari Yazid ketika menumpas pemberontak yang dianggap pemberontak oleh Yazid di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini tidak ada berita si Sa'id tersebut. Ada yang mengatakan dia juga Dajjal, tapi Dajjal kecil dan bukan Dajjal besar. Tapi ulama menyangkal, jika itu Dajjal, kenapa dia bisa masuk ke Madinah? Padahal Rasulullah mengatakan Dajjal diharamkan masuk ke dalam Madinah. Dan Rasulullah mengatakan Dajjal itu nggak punya anak. Tapi Ibnu Sayyid ini yang asalnya Yahudi, dia punya anak. Bahkan anaknya menjadi salah seorang sahabat terkenal. Dan itu menguatkan pendapat bahwa itu bukan Dajjal yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bertentangan juga dengan hadis Muslim riwayat Tamim Dari. Karena Rasulullah mensifati Dajjal berada di sebuah pulau di timur Yaman. Di pulau timur Yaman. Tapi dalam waktu yang sama ada juga orang-orang yang disinyalir sebagai Dajjal yang tinggal bersama Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga para ulama Ahlussunnah mengatakan itu semua adalah rahasia Allah. Yang jelas Dajjal besar sudah ada. Kalaupun Dajjal kecil itu berarti di pengikut Dajjal juga, jika dia memang Dajjal.
jika memang Dajjal, tapi dibuktikan dia bukan Dajjal walaupun sahabat sebagian telah bersumpah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jahid. Kemudian Dajjal ini tempat keluar Dajjal. Kalau tadi disebutkan di awal-awal bahwa Dajjal itu keluar dan akan nampak beritanya ketika sudah berada di Syam. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang lainnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Dajjal kelak akan keluar dari sebuah kampung yang disebut dengan kampung Yahudi yang berada di provinsi Asfahan di Iran. Asfahan adalah provinsi di pertengahan negara Iran. Maka ulama mengatakan bahwa munculnya dari kampung Yahudi di Asfahan dari Iran, tapi tersiarnya kabar munculnya Dajjal itu ketika Dajjal sudah berada di Syam. Dan itu hadisnya sahih dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahid. Kemudian dari Syam itulah Dajjal akan berkeliling dunia, mengajak manusia untuk menyembahnya dan menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bersama bahwa Dajjal punya pasukan khususnya. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, yakhruju Dajjalu min Yahudiyyah Asfahan ma'ahu 70,000 min al-Yahud. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan lain sebagainya, Dajjal akan keluar dari kampung yang disebut dengan Yahudiyah di provinsi Asfahan di Iran, dan bersamanya 70.000 pasukan khususnya, semua adalah orang-orang Yahudi. Dan hari ini fakta membuktikan bahwa di Asfahan terdapat sinagog-sinagog yang begitu banyak, tapi tidak satu pun masjid Ahlus Sunnah ada di tempat itu. Dan ternyata mereka sudah mempersiapkan hal tersebut. Dan ini mengindikasikan begitu jelas kepada kita hubungan erat, hubungan yang sangat kuat antara negara Iran yang notabene adalah Syiah, di dalamnya banyak orang Yahudi, dengan Israel sebaliknya. Walaupun secara zahir ditunjukkan dalam media massa seakan-akan orang-orang dari Syiah itu sangat membenci, bahkan ingin menyerang Israel. Tapi kalau bisa dibuktikan, hadis kita percaya dengan sabda Rasul. Sabda Rasul adalah hak, dan begitulah buktinya hari ini. Mereka sangat membenci Ahlus Sunnah. Mungkin bapak-bapak yang pernah tugas di Teheran, bapak tidak akan menjumpai satu masjid pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dulu kala Iran itu adalah negara ulama Sunnah. Imam Tirmidzi dari sana, dari Tirmiz. Banyak ulama-ulama kibar yang datang dari wilayah Iran, tapi hari ini hampir tidak ada. Di kota ibu kotanya Teheran yang ada satu masjid Ahlus Sunnah di kedutaan Indonesia. Sehingga banyak orang-orang kedutaan yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beragama Islam, ketika ingin sholat Jumat mereka datang ke masjid kita di Embasi, yaitu di kedutaan Indonesia. Dan ini menguatkan hal tersebut. Ala kulli hal, itulah kemunculan Dajjal yang kelak akan membuat fitnah yang begitu besar kepada umat manusia. Kemudian terakhir pada pertemuan hari ini, walaupun masih ada beberapa, siapakah pengikut Dajjal? Siapakah mayoritas pengikut Dajjal? Yang pertama tadi adalah orang Yahud. Bahkan dia punya pasukan khusus 70.000, dan semua berpakaian tialisah. Berpakaian tialisah itu adalah pakaian panjang yang tidak berjahit, semacam selendang panjang, tapi di tengah-tengahnya dibentuk, bahkan bertulis seperti itu. Itulah ciri khas pakaian khususnya orang Yahudi. Dan ternyata pakaian itu hari ini banyak dipakai oleh pembesar Syiah dan pembesar orang-orang Yahudi. Tialisah itu. Jahid. Itu yang pertama. Jadi orang-orang Yahud itu adalah bahkan menjadi pasukan khususnya Dajjal laknatullah alaih. Kemudian yang kedua, pengikut Dajjal adalah mayoritas para perempuan-perempuan.
Jadi mayoritas perempuan. Jadi mayoritas perempuan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu dajjal fi hadhihi sabkhah bimariqatah fayakunu aktsaru min ma yakhruj ilayhi an-nisa hatta inna ar-rajula yarji ila hamimihi wa ila ummihi wa ila ibnatihi wa ila ukhtihi wa ammatihi wa yusikuha rabitan mukhawatan an takhruj ilaihi." Subhanallah. Ketika Dajjal muncul sampai di satu lembah, yang bernama Mariqanah, maka kebanyakan manusia yang datang kepada Dajjal dan beriman dengan Dajjal menganggap Dajjal adalah Tuhan, karena dia bisa menghidupkan dan mematikan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanah yang gersang, dan bisa menggersangkan tanah yang subur yang tidak beriman. Sehingga paling banyak pengikutnya yang datang kepadanya adalah perempuan, kata Rasul. Perempuan, karena mereka memang mudah terkesan dengan apapun. Sehingga seorang laki-laki ketika melihat datangnya Dajjal, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah karena takut keluarganya, takut putrinya, ibunya, saudarinya, bahkan bibinya akan mengikuti Dajjal. Bahkan Rasulullah mengatakan sampai di rumah diikat orang tersebut. Jadi para perempuan adalah orang-orang yang beriman, ibunya, saudarinya, putrinya, bahkan bibi diikat dengan tali yang sangat kuat. Kenapa? Takut kalau mereka nanti terpengaruh dengan godaan Dajjal. Ini yang kedua. Jadi ternyata pengikut yang terbanyak selain Yahudi dan Nasara dan seluruh orang-orang kafir adalah para perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang munafik atau kalangan muslimin yang jahil, bodoh iman dan lemah ilmunya. Juga dalam beberapa riwayat hadis diisyaratkan menjadi pengikut Dajjal wa iyadzubillah. Dan musuhnya siapa? Seluruh orang-orang yang beriman. Bahkan ada seorang pemuda yang disebut dalam hadis nafsu zakiyah. Ketika dia dihadapkan ke Dajjal, ditangkap oleh pasukan Dajjal, maka disuruh beriman. Wahai anak muda, anggaplah Dajjal ini adalah Tuhanmu. Dikatakan, saya tidak mau, karena dia melihat pada kedua keningnya Dajjal itu bertuliskan kafir atau kafar. Dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, kamu akan bunuh saja. Kalau dia bisa, maka dibunuh betul, dibelah menjadi dua, dari ujung kepala sampai ujung kedua kakinya, dibelah menjadi dua, dilempar, kemudian diinjak oleh Dajjal. Dajjal mengatakan, hidup kembali ke tempat menjadi satu kembali. Kemudian ditanya, setelah ku matikan kamu wahai anak muda, dan setelah ku hidupkan kembali kamu, percayakah anda bahwa aku adalah Tuhan? Dikatakan, wallahi alif, demi Allah, justru setelah kau bunuh aku dan kau hidupkan kembali, aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka Dajjal dan tentaranya begitu marah, ingin membunuh orang itu kembali. Tapi dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala kemudian melindungi dia dengan adanya semacam tembok mendadak. Dia dilindungi oleh kekuatan Allah Ta'ala sehingga Dajjal tidak bisa membunuh orang tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, itulah manusia terakhir yang dapat dibunuh oleh Dajjal, dan setelah itu sudah tidak ada lagi pembunuhan terhadap manusia, karena yang tersisa adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim yang sejati. Itulah diantara kabar mengenai Dajjal, dan Dajjal itu ada. Sedangkan fitnah yang muncul hari ini disebut dengan fitnah Dajajilah. Melalui siapa? Kaki tangannya, yaitu orang-orang Yahudi Zionis secara khusus, Suhuniyah dalam bahasa Arabnya. Mereka lah yang menebarkan seluruh kerusakan di muka bumi ini sebagai bentuk mukadimah yang mereka lakukan agar Dajjal cepat muncul. Jadi kerusakan itu yang sengaja dibuat untuk apa? Mempercepat kedatangan Dajjal wa iyadzubillah. Ada beberapa hal poin terkait dengan Dajjal, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan pada malam yang berbahagia ini terkait dengan adanya Dajjal. Tapi kesimpulannya, wajib kita beriman adanya Dajjal tersebut, dan dia adalah anak manusia, tapi dia tidak punya keturunan aqim, mandul, dibuat